Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kita hari ini terkait manajemen ASN. Nah, manajemen ASN itu sendiri adalah proses pengelolaan ASN yang bertujuan untuk menciptakan pegawai yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jika manajemen ASN baik, maka akan mendukung peran ASN dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efisien. Namun jika gagal, maka bisa muncul berbagai masalah serius yang dapat merusak tata kelola pemerintahan. Nah, berikut adalah contoh bad practice dari manajemen ASN itu sendiri, yaitu OTT KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Mari sama-sama kita simak video berikut. Dan Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Wakil Ketua KPK, Fitroh Cahyanto, mengatakan bahwa membenarkan adanya penangkapan tersebut. Fitro juga membenarkan bahwa salah seorang yang ditangkap adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer atau yang biasa disapa Noel. Dan Saudara, 3 aparat penegak hukum mengatakan dalam operasi tangkap tangan, KPK menggulung sekitar 20 orang. Dan selain Emmanuel Ebenezer, ada juga pejabat eselon 2 yang ikut diamankan di Kementerian Ketenagakerjaan dalam operasi tangkap tangan. Baik dari video tadi, menurut teman-teman, bagaimana kasus ini mencerminkan kegagalan dari manajemen ASN? Boleh dari teman-teman yang mau berpendapat? Ya, Mbak Anggit, menurut saya kedudukan, peran, dan hak kewajiban serta kode etik ASN pada kasus OTT Wamenaker ini dalam dugaan pemerasan sertifikasi K3 menunjukkan pelanggaran kode etik ASN, di mana pejabat publik memanfaatkan kedudukannya untuk keuntungan pribadi. Praktik ini bukan hanya merugikan perusahaan dan negara, tetapi juga merusak citra birokrasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap ASN secara keseluruhan. Kasus ini juga menjadi bukti bahwa kedudukan strategis ASN harus diimbangi dengan penguatan integritas dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Begitu, Mbak. Kalau menurut saya, Mbak, jika dihubungkan dengan konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, kasus ini mengungkap bahwa penerapan sistem merit belum optimal di level pejabat tinggi ASN. Lemahnya mekanisme seleksi dan pengawasan membuka peluang bagi pejabat publik untuk melakukan penyalahgunaan jabatan. Modus operandi pemerasan yang sistematis dan terstruktur menunjukkan bahwa pengangkatan dan evaluasi pejabat tidak hanya harus berbasis kompetensi, tetapi juga integritas yang teruji. Kegagalan yang menerapkan prinsip merit membuat birokrasi menjadi rentan terhadap praktik korupsi dan merusak kepercayaan publik. Begitu, Mbak. Izin Mbak, mau menanggapi. Silakan, eh, Mas Khalid. ya, kalau dari kasus ini saya coba nanggepinnya dengan mekanisme pengelolaan ASN itu sendiri, di mana sepertinya ada indikasi lemahnya penguatan budaya kerja anti korupsi dan pengawasan internal dalam pengelolaan ASN. Dugaan pemerasan yang terjadi secara terstruktur menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pejabat strategis mungkin belum berjalan optimal. Di sisi lain, evaluasi kinerja yang belum sepenuhnya memasukkan aspek integritas juga bisa menjadi celah untuk penyalahgunaan jabatan. Nah, dari sini mekanisme mekanisme pengelolaan ASN harusnya diperkuat dan seharusnya juga menjadi prioritas supaya sistem birokrasi bisa berjalan lebih bersih, profesional, dan akuntabel. Gitu, Mbak. Baik,
Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita beralih ke contoh best practice manajemen ASN, yaitu ASN di pemerintah Kabupaten Cianjur ikut serta dalam program Digital Talent Scholarship yang berfokus pada pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI. Berikut adalah video terkait kasus tersebut. Pelatihan Digital Talent Scholarship, Governance Transformation Academy, pemanfaatan AI di pemerintahan Kabupaten Cianjur secara resmi saya nyatakan dibuka. Pelatihan Digital Talent Scholarship, Governance Transformation Academy, pemanfaatan AI di pemerintahan Kabupaten Cianjur secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, dari video tadi, menurut teman-teman, bagaimana kegiatan tersebut dapat mencerminkan best practice dari manajemen ASN? Mungkin ada beberapa yang ingin berpendapat. Menurut saya, Mbak, dengan adanya pelatihan Digital Talent Scholarship AI ini, ASN dapat menjalankan kewajibannya, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik. Keikutsertaan ASN dalam pelatihan Digital Talent Scholarship AI ini termasuk dalam mekanisme manajemen karir yang mencakup promosi, mutasi, dan pengembangan jabatan berdasarkan prinsip sistem merit. Program ini memastikan ASN yang berkualitas dan kompeten dalam mendapatkan akses pengembangan diri. Hasilnya mempengaruhi penilaian kinerja dan karir, serta mendukung terbentuknya birokrasi yang profesional, adil, dan adaptif di era digital. Karena ASN yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi memperoleh hak dan peluang pengembangan karir secara adil. Ada yang mau nambahin, teman-teman? Izin, saya coba menambahkan, kalau kita bahas soal DTS AI tadi, program ini kan udah jelas memberikan ASN kemampuan baru, terutama di bidang digital ya, terutama dalam pemanfaatan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Nah, dalam konteks manajemen ASN, pengembangan kompetensi kan emang udah jadi salah satu pilar utama manajemen talenta. Dengan kompetensi digital yang semakin kuat, para ASN tentunya lebih siap dalam menghadapi transformasi teknologi di instansi pemerintah. Dari sini, kita bisa lihat bahwa sistem pengelolaan ASN sebenarnya sudah memiliki instrumen untuk membekali pegawai sesuai kebutuhan, juga sekaligus menjaga profesionalisme dan efektivitas birokrasi. Begitu. Baik, dari dua kasus ini kita dapat mengambil hikmah bahwa manajemen ASN bukan sekedar administrasi, tetapi tentang membentuk ASN yang berintegritas sekaligus kompeten. Dari kasus buruk, kita dapat belajar pentingnya integritas dan pengawasan. Sementara dari praktik baik, kita dapat belajar bahwa investasi pada kompetensi akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Semoga diskusi ini menginspirasi kita semua untuk terus memperkuat manajemen ASN agar birokrasi di Indonesia semakin profesional dan semakin dipercaya masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.